Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillah Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus para asatid dan para kiai di sini, ada Ustadz Yusrul Fala, ada Mas Ayub biasanya Fatur Rahman. Semoga beliau berdua dan para asatid yang lainnya, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmunya terus bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin insyaallah. Ma ta'ala Allah bituli hayati. Amin Allahumma amin insyaallah. Karena masih dalam suasana Syawal, saya ingin sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah kita semua, sehingga mudah-mudahan saat ini dan seterusnya kita digolongkan oleh Allah dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa. Amin Allahumma amin insyaallah. Ada pepatah Arab yang mengatakan man kasura kalamuhu kasura khata'uhu. Orang yang banyak ngomongnya banyak salahnya. Nah, di majelis ini yang paling banyak ngomongnya saya. Jadi kalau saya ada salah-salah baik sengaja atau tidak, mohon dimaafkan lahir dan batin. Biasanya jamaah nyeletuk. Kalau ustadz gak ngomong lebih salah lagi katanya. Ya, walaupun untuk meminta maaf tidak harus nunggu Idul Fitri, tapi momentum Idul Fitri ini sengaja saya manfaatkan untuk saling maaf memaafkan. Dan itu dalam Islam boleh. Para ulama diantaranya Ibnu Hajar Asqalani itu berdalil kepada kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Sabtu itu beliau wudhu dari dalam beliau, terus pergi ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana. Itu kebiasaan beliau setiap hari Sabtu. Kata Ibnu Hajar Asqalani ketika mensyarah hadis itu, beliau mengatakan ini dipakai dalil bahwa boleh seseorang itu mengkhususkan amalan tertentu pada hari tertentu, itu boleh. Kebaikan tertentu pada tertentu itu boleh. Maka kalau seandainya kita mengambil momentum Idul Fitri untuk saling memaafkan, itu
tidak ada masalah. Dan kalau misalnya di luar sana ada orang yang mengatakan tidak ada ketentuan dalam syariat Islam saling memaafkan di Idul Fitri, dan itu hanya tradisi, misalnya yang ngomong gitu, maka kita jawab, tradisi itu di dalam Islam dibagi dua. Kalau yang pernah ngaji usul fikih itu di antara kaidah pokok itu adalah al-adatul muhakkamah. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi landasan hukum. Istilah lainnya adat itu ada al-urf. Para ulama berdalil kepada firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, ini dipakai dalil oleh para ulama bahwa tradisi itu bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka dalam usul fikih itu ada istilah al-'adah as-salihah, al-'adah al-fasidah. Jadi ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Nah, perihal memaafkan di Idul Fitri ini tradisi yang sesuai dengan syariat. Jadi tidak ada masalah. Itu seperti itu. Makanya kalau ada orang yang mengambil momentum Idul Fitri untuk saling memaafkan, itu bukan sebuah kesalahan. Walaupun saya ulang tadi, untuk meminta maaf itu tidak harus nunggu Idul Fitri. Makanya kalau kita bicara taubat, itu di antara ketentuan taubat, kalau hubungannya dengan sesama, itu harus istihlal. Istihlal itu minta halalnya, harus minta maaf. Dan taubat itu prinsipnya fauron, seketika. Kalau kepada Allah gampang gitu. Kalau pada sesama ini kadang agak ruwet. Nah, ini kadang butuh momen-momen yang tepat untuk meminta maaf itu. Di antaranya ya Idul Fitri ini. Karena di Idul Fitri ini kalau kita minta maaf, orang nggak pakai nanya salah apa gitu. Tapi kalau di luar Idul Fitri, tiba-tiba minta maaf, orang nanya, emang salah apa minta maaf? Walaupun dalam meminta maaf ini ulama berbeda pendapat. Kalau kata Imam Syafi'i wajib menyebut kesalahannya. Tapi kalau kata Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah enggak wajib menyebut kesalahannya. Nah, kalau sebagian ulama mengatakan yang sahih itu enggak usah nyebut. Karena lebih baik orang itu enggak usah tahu daripada diberitahu malah sakit hati. Dan kita yang ditanya enggak usah kepo, salah apa? Takutnya nanti kalau diterangkan malah sakit hati. Kalau bahasa Al-Qur'annya wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan bertanya kalian tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kalian malah enggak bagus buat kalian. Udah dimaafkan aja. Saling memaafkan nggih insyaallah nggih. Kosong-kosong. Pun lanjut kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ay hada babun, ini bab menerangkan tentang fi sya'nir ruhi, tentang keadaannya ruh. Wa aina tasiru, dan kemana dia pergi, hina takhruju minal jasadi, ketika dia keluar dari jasad. Seperti yang kita ketahui bahwa diri kita ini ada unsur ruh, ada unsur jasad. Ketika ajalnya tiba, ruh dan jasad harus berpisah. Pertanyaannya, kemana perginya ruh setelah terpisah dari jasad? Qala Abdul Hasan Al-Qabisi rahimahullah. Berkata siapa Abdul Hasan Al-Qabisi rahimahullah, as-sahihu minal madhab, yang sahih dari madhab ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya sini karena pakai al, maksudnya madhab ahli sunnah wal jamaah. Walladhi alaihi ahlu sunnah, diterangkan itu, dan
yang menjadi pendapat ahlu sunnah, annaha tarfa'uha al-malaikatu hatta tawaqqafaha baina yadayillahi ta'ala fayas'aluha. Jadi yang sahih itu adalah malaikat-malaikat itu membawa ruh tersebut terbang atau pergi atau diangkat hingga dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menanyainya. Kalau di hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah, roh itu dibawa oleh malaikat. Kalau dia punya tiket langit pertama, masuk langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus naik ke Sidratil Muntaha, terus sampai perjumpaan dengan Allah. Tapi jangan bayangkan Allah ngantor di sana ya. Ini kita imani saja, guys. Nah, terus kemudian kalau sampai Allah terima orang ini dan Allah ajak bicara yang bersangkutan, artinya Allah berkenan menerimanya dan berbicara dengan yang bersangkutan, maka pasti diampuni oleh Allah. Begitu diampuni oleh Allah, Allah berfirman dalam hadis yang kita bahas sebelumnya ya, kembalikan dia ke barzahnya sampai akhir ajalnya, karena belum waktunya dia tinggal di sini. Udah, kalau dapat ampunan Allah, urusan beres sudah. Nah, cuman masalahnya tadi, langit pertama itu ada tiketnya, langit kedua ada tiketnya. Di hadis itu nggak sebutkan tiketnya, tapi dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah karya Imam Ghazali rahimahullah disebutkan tiket-tiketnya itu. Imam Ghazali ketika mensyarah hadis itu, beliau menyebutkan tiket-tiketnya dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah. Langit pertama tiketnya apa, langit kedua tiketnya apa, terus sampai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkenan menjumpainya, udah alamat selamat sudah. Fa in kanat min ahli sa'adati qala lahum, maka apabila roh itu termasuk golongan orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah, maka berfirman Allah kepada mereka, siru biha wa aruha maq'adaha minal jannah. Kata Allah, wis kono, berangkatlah kalian bersama membawa roh ini dan tunjukkanlah kepada roh ini maq'adaha minal jannah. Tunjukkan tempat duduknya atau tempat tinggalnya nanti di surga. Nah, kalau di hadis yang sebelumnya kita bahas, begitu dikembalikan ke barzah, kalau tidak termasuk yang bebas fitnah kubur, dia menjalani pertanyaan kubur dan pasti lulus. Kalau sudah lulus, Allah berfirman, buka pintu tembus surga. Maka sepoi-sepoi angin surga yang indah itu, pemandangan indah yang di surga itu seperti bocor ke alam barzahnya. Sehingga kuburnya itu disebut dengan istilah apa? Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Semoga kita termasuk yang seperti itu, amin Allahumma insyaallah. Itu seperti itu. Jadi tapi belum masuk ke surga yang aslinya, tapi sudah ditampakkan surga kepadanya. Sebenarnya ditampakkannya surga itu tidak hanya setelah mati. Ketika nyawa di sini itu sudah ditampakkan juga. Sehingga dikatakan dalam Al-Qur'an di surah Al-Waqi'ah ayat 83 itu dan seterusnya, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi ketika sudah sampai di sini, ditampakkan tempat tinggalnya, apakah di surga atau di neraka. Semoga untuk kita surga, amin Allahumma amin. Nah, melihat surga itu, orang yang tadinya sakaratul maut itu swakid pakai dal, itu nggak terasa lagi sudah. Karena melihat surga itu udah rasa sakitnya hilang gitu. Gak saking sewenengnya itu nggak dirasakan sakitnya itu. Dan dia senang berjumpa dengan Allah sampai akhirnya tim yang bagian berbisik membisikkan, yang versi Ahmad hadisnya redaksinya mirip akhir surah Al-Fajr itu ayat 27 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembali kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka roh ini dengan senang hati mau keluar karena ngelihat surga itu. Nah, semoga kita termasuk yang sebelum wafat kita Allah tampakkan kepada kita surga. Amin. Allahumma amin. Bahkan semoga Allah tampakkan kepada kita penghuni termulia surga, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengatakan ditemani oleh Nabi saat kematiannya, itu karena surga dan penghuni termulianya Allah tampakkan. Allahu Akbar. Para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf. Kenapa kok orang kalau melihat surga itu sakratul mautnya nggak terasa sakit? Berdalil kepada kisah Nabi Yusuf. Ketika sekelompok wanita petinggi Mesir itu diberi buah dan pisau, saat Nabi Yusuf keluar melihat Nabi Yusuf terpukau, tangannya diiris nggak terasa sakit. Tangannya diiris nggak terasa apa? Sakit. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Kata para ulama, ngelihat Nabi Yusuf aja nggak sakit diiris tangannya, apalagi melihat surga. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Dan ini berita yang benar dari Allah dan dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jenengan kalau pernah baca kisahnya atau sejarahnya Maulana Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah, penulis kitab Hayatus Sahabat itu beliau pas ceramah begini, di tengah-tengah ceramah begini, tiba-tiba beliau muntah darah. Pas bayan itu muntah darah beliau. Terus kemudian oleh jamaahnya dipopong, mau dibawa ke rumah sakit. Kata Maulana Yusuf rahimahullah, mau dibawa kemana saya? Mau dibawa ke rumah sakit saya? Tidak usah, kata beliau. Tadi saya itu di tengah-tengah bayan, di tengah-tengah ceramah itu Allah tampakkan kepada saya pahala terkecil dari dakwah ini. Jadi pahala terkecil dari dakwah itu di surga itu tampakkan kepada beliau. Kata beliau, saya seweneng sampai jebol jantung saya, kata beliau. Udah nggak usah ke rumah sakit, saya mau mati, kata beliau gitu. Udah nggak usah ke rumah sakit, saya mau mati, kata beliau. Itu ceritanya Maulana Yusuf rahimahullah Al-Kandahlawi ketika beliau menjelang wafatnya itu begitu. Penulis kitab Hayatus Sahabat. Allahu Akbar. Nah, semoga kita termasuk yang itu nggih. Amin. Allahumma insyaallah ngelihat surga sebelum wafat. Fasiru fayasiruna bihi fil jannati ala qadri ma yaghsilul mayyitu. Ala ma yughsalam qadra ma yughsalul mayyitu. Maka para malaikat tadi pun berjalan bersama roh tadi itu di surga dengan kadar waktu mayit dimandikan. Jadi ketika mayit itu dimandikan, rohnya itu masih diajak jalan melihat situasi surga. Ini kalau min ahli sa'adah. Kalau min ahli sa'adah. Faida ghusilal mayyitu wa kuffina, dan apabila mayit itu telah dimandikan dan dikafani, ruddat, maka dikembalikan roh itu ke jasadnya. Maksudnya dikembalikan ke, bukan dihidupkan lagi, bukan, maksudnya dikembalikan ke jenazahnya itu, maksudnya ke jenazahnya itu. Terus wa adrajat baina kafanihi wa jasadi, dan diletakkan wa udrijat baina kafanihi wa jasadi, dan diletakkan di antara kain kafannya dan jasadnya. Ini kalau usah dibayangkan juga, guys, pokoknya diimani mawon bahwa roh itu dikembalikan ke jenazah tadi itu dan diletakkan di antara jasad dan kafannya. Wis, enggak usah dibayangkan nggih. Oh, jangan bayangkan kalau di film-film itu terus yang mati ruhnya duduk di atas jasadnya. Boten supaya diimani mawon iki, diimani mawon. Ini soalnya perkara gaib. Perkara gaib ini kan kita tidak tahu, kecuali diberitahu oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang nanti di beberapa riwayat yang sahih itu disebutkan ketika jenazah itu dibawa, itu mayit kalau min ahli sa'adah mengatakan qaddimuni, cepetan. Tapi kalau dalam golongan orang yang
celaka, dia berteriak, mau dibawa kemana saya? Jangan buru-buru, mau dibawa kemana saya? Wahai keluargaku, wahai anakku. Teriak-teriak dia. Itu dalam riwayat yang sahih disebutkan demikian itu. Nah, ini mungkin rincian penjelasannya seperti yang diterangkan dalam riwayat ini. Allahu Akbar. Dan ini menurut Abul Hasan Al-Qabisi rahimahullah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita imani aja. Nah, maka kemudian faida humila ala na'shi, maka ketika jenazah tadi itu dibawa di atas keranda, fa innahu yasma'u kalaman nas, maka sungguhnya orang itu yang mati tadi itu bisa mendengar ucapan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi mayit itu bisa mendengar ucapan orang yang ada di sekitarnya. Makanya dilarang meratap. Ratapan keluarga itu sedikit banyak berpengaruh kepada si mayit. Nangis boleh, sedih boleh, meratap tidak boleh. Nah, jadi nangis boleh, sedih boleh, yang nggak boleh itu apa? Meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah itu meratap. Tidak ridho dengan takdir Allah itu meratap. Itu intinya satu. Ekspresinya macam-macam, jambak-jambak rambut, nampar-nampar wajah, guling-guling, robek-robek saku, merobek-merobek baju, macam-macam. Dan melakukan teriakan-teriakan jahiliyah. Nah, itu tidak boleh. Saya ulang, nangis boleh, sedih boleh, yang nggak boleh apa? Meratap. Allahu Akbar. Jadi dia mendengarkan omongan orang sekitarnya. Man takallama bi khairin wa man takallama bi syarrin. Bisa mendengarkan siapapun yang ngomong dengan kebaikan dan ngomong keburukan. Yang ngomong baik dia dengar, yang ngomong jelek dia juga dengar. Kalau omongan itu baik dalam bentuk doa-doa, tentu yang menyenangkan bagi si mayit. Tapi kalau itu ucapan buruk yang isinya ratapan-ratapan, tentu si mayit ini akan apa? Sedih. Faida wasala ila qabrihi wa sulliya alaihi, dan apabila dia telah sampai di kuburnya dan telah disolati atasnya, ruddat fihi ar-ruhu, maka dikembalikanlah ke dalam jasad si mayit itu ruhnya. Wa ada daruhin wa jasad, dan dia didudukkan wa uqida daruhin wa jasadin, maka orang ini didudukkan sebagai orang yang memiliki ruh dan jasad. Wa dakhala alaihi al-malakani al-fattanani ala mayati, dan masuklah menemui orang ini dua malaikat yang bagian bertanya, menguji, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Ini kalau kata para ulama jangan dipahami secara harfiah ala manusia, nggih, ala dunia maksudnya. Jadi istilah dimasukkan kembali ruhnya itu jangan dibayangkan kayak mak lampir memasukkan ruhnya Nyai Kembang. Jangan bayangkan kayak itu, mboten. Wis pokoke diimani mawon. Ini perkara gaib kata para ulama. Ini perkara-perkara ukhrawi yang nggak bisa dipahami secara harfiah duniawi. Kalau betul saya ngomong ahli kubur lah, saya ngomong ahli dunia saja, di dunia dan rahim. Bayi di rahim itu makan minum melalui apa? Plasenta, betul nggih? Melalui pusat. Itu kan sudah nggak sama dengan kita di dunia. Yang di rahim itu udah nggak sama dengan kita. Kita makannya melalui apa? Iya, melalui mulut. Minum melalui mulut, bernafas melalui hidung. Sementara bayi makan, minum, nafas melalui plasenta, betul nggih? Melalui pusat. Kita kalau makan minum harus pup, harus kencing, harus itu. Kalau enggak sakit. Kalau bayi selama 9 bulan dalam kandungan itu tidak boleh pup, tidak boleh pipis. Kalau sampai bayi dalam kandungan pipis, pup, ketuban kotor namanya, berarti masalah. Jadi kalau kita enggak pup, enggak pipis malah masalah. Kalau bayi pup dan pipis malah masalah. Itu di kandungan itu.
Kalau mau lahir, bayi itu kepalanya di bawah apa di atas? Kalau di atas namanya apa? Sungsang. Kalau kita justru sungsang kepala di bawah. Itu aja udah nggak sama. Padahal itu baru alam dunia dengan alam rahim. Apalagi alam kubur. Makanya tadi istilah diletakkan antara jasad dengan kain kafannya, dimasukkan dalam jasadnya, didudukkan dan ditanya oleh malaikat. Itu jangan bayangkan kayak mak lampir menghidupkan itu. Nyai Kembang atau Tuan Adolf. Yang tahu film nopo nih, Sembara atau nopo jeneng ini. Dan macam-macam. Zaman biyen itu kan. Allahu Akbar. Jadi singkat kata singkat cerita, ini kita imani. Nah, yang menarik adalah munculnya malaikat Mungkar dan Nakir ini. Harapan kita lulus sampai lulus. Bahkan mudah-mudahan bebas fitnah kubur nggih. Amin. Di antara kiat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan supaya kita bebas pertanyaan kubur adalah memperbanyak baca surah Al-Mulk. Syukur-syukur sampai hafal. Surah Al-Mulk atau Tabarok, syukur-syukur sampai hafal. Ada sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir hadisnya lemah, dhaif. Tapi kata Imam At-Tirmidzi hadisnya hasan. Hadisnya apa? Hasan. Dikatakan dalam hadis itu Nabi bersabda al-qamakal, sebelum kalian ada orang yang meninggal dunia, kata Nabi. Didatangi dua malaikat namanya Mungkar dan Nakir. Mungkar Nakir ini dihadang oleh surah Al-Mulk. Kata surah Al-Mulk, jangan sentuh orang ini, di dalam dirinya ada saya. Berarti saking seringnya baca sampai hafal. Karena kalimatnya di dalam diri orang ini ada saya. Berarti hafal ya? Hafal. Diamalkan bahkan kalau perlu. Nah, singkat kata singkat cerita, kata Mungkar Nakir setengah ngamuk, saya utusan Allah. Kata Mungkar Nakir ngoten. Kata surah Al-Mulk, saya firman Allah. Kuat-kuatan nggih. Satu ngomong saya utusan Allah, satu ngomong saya firman Allah. Dalam hadis yang saya baca itu, malaikat Mungkar Nakir mundur. Gipun jenengan mawon. Ini mafhum ini. Ini mafhum riwayat nggih. Gipun jenengan mawon. Akhirnya orang ini bebas pertanyaan kubur. Orang itu kalau bebas pertanyaan kubur pasti selamatnya sudah. Kalau selamat kuburnya, alamat ke depan selamat sudah. Dalam hadis yang sahih dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang kalau barzahnya beres, ke depannya beres. Tapi kalau barzahnya ruwet, alamat ke depannya ruwet itu. Maka bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan-amalan yang membuat seseorang itu selamat dunia akhiratnya. Nah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Nah, tadi Pak Kiai sudah menerangkan amalan-amalan nopo yang kita miliki di dunia itu istiqomahkan. Bagian hubungi ustaz, bagian gelar karpet sing bagian nopo adzan ya adzan, sing bagian iqomah sing bagian donatur bersih-bersih. Wah, semua istiqomah dalam kebaikan-kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Wa an Amr bin Dinar wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain monggo. Kalau ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk surga itu bukan karena amal, karena rahmat Allah. Dan amal itu gimana kalau itu kalau hanya rahmat Allah? Mohon dijelaskan Pak, supaya jelas. Nggih. Betul. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, orang tidak akan masuk surga. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya, kata Nabi. Nah, ini pentingnya ngaji utuh itu supaya kita tidak salah paham
Terus kemudian lah ngono ya gak usah beramal. Wong rahmat Allah ujung-ujungnya loh. Justru karena kita meyakini masuk surga itu karena rahmat Allah, makanya kita harus beramal. Kita harus beramal soleh supaya kita ini dirahmati oleh Allah. Saya ulang ya. Justru karena kita meyakini masuk surga karena rahmat Allah, makanya kita harus beramal soleh yang Allah ridhoi. Supaya apa? Supaya kita dirahmati oleh Allah. Nah sekarang kalau orang masuk neraka karena apa? Karena murka Allah. Jadi orang yang masuk neraka itu karena dimurkai oleh Allah. Nah secara sebab orang dimurkai oleh Allah karena dia tidak beramal soleh, karena durhaka kepada Allah. Nah makanya jangan durhaka kepada Allah, berarti tetap harus beramal. Nah secara prinsip ngeten Pak, saya itu pernah suatu saat bahas satu hadis. Hadisnya riwayat Bukhari, diantaranya Imam Bukhari yang meriwayatkan. Orang itu kalau biasa dalam kebaikan, suatu saat dia terhalang dari berbuat baik itu karena sakit atau karena safar. Kata Allah pada malaikat, catat untuknya kebaikan seperti biasanya dia berbuat. Jenengan yang biasa ngaji di sini, jamaah macam-macam lah kebaikan di sini, kok suatu saat terhalang karena safar atau karena sakit. Kalau kata Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan karena mati, itu akan dicatat pahala seperti biasanya kita melakukan. Ada jamaah itu protes ke saya, masa gitu Ustaz? Loh ini hadisnya Bukhari loh Bu. Saya bilang gitu. Nggak percaya saya. Ngomong masa kita nggak berbuat apa-apa kok kita dapat? Kita nggak berbuat apa-apa kok kita dapat? Gitu. Dia ngomong gitu. Ya kalau dia nggak percaya ya urusan dia lah. Kan ana inda dzanni abdi kan. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Dia sangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah itu hanya memberi kalau hamba itu beramal. Tok. Padahal lihat, ini rahmat Allah Pak namanya. Di balik kita beramal ada rahmat Allah. Nun sewu. Kita beribadah dan beramal soleh ini berapa tahun Pak? Kita beribadah dan beramal soleh berapa tahun? Seumur kita aja. Berapa umur kita? 80, 90, 100? Artinya ada batas umur kita. Jadi kita ini beramal kebaikan ini hanya sepanjang umur kita aja. Itu pun banyak macam bolong-bolongnya kan. Nah, orang beriman itu beramal sepanjang umurnya, tapi balasannya surga selamanya. Insya Allah untuk kita ini surga selamanya, insya Allah, semoga. Ini kan gak memper babar blas Pak. Gak cocok. Wong beramal cuma 100 tahun kok balasannya surga selamanya. Kalau bukan karena rahmat Allah itu loh. Satu dulu. Tapi ulama usul fikih menerangkan. Pak. Ini barokahnya niat. Gara-gara kita niat beriman selamanya. Jangan niat beriman selamanya apa sementara. Nah, jenengan berniat beramal soleh, ini jadi orang baik itu sementara apa selamanya? Kenyataannya kan kita nggak selamanya di dunia. Tapi karena udah niat, hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, sudah diberi pahala seperti dilakukan sekali utuh. Nah, karena kita ini niat beriman selamanya, beramal soleh selamanya, kita dapat hadis Nabi yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim itu, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Makanya balasannya orang beriman itu surga selamanya, karena dia berniat beriman selamanya. Karena dia berniat berbuat baik selamanya. Itu kata ulama-ulama usul fikih ini ngoten. Dan itu rahmat Allah, kita nggak beramal kok tapi dikasih pahala seperti beramal selama. Itu rahmat Allah namanya. Satu. Yang kedua, kita berbuat kebaikan satu, kelipatannya berapa pahalanya? 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Padahal kita nggak berbuat 10 kali, kita cuma sekali tapi dibalas 10. Itu apa namanya bukan rahmat Allah? Paham namanya? Itu rahmat Allah. Nah, makanya berarti tetap harus beramal ya. Tetap harus beramal, enggak beramal. Apanya mau dilipat gandakan? Enggak beramal. Kayak dosa sing ditumpuk. Nauzubillah min syarri dzalik. Nah, ngoten nggih, Haji. Wallahu a'lam. Bisa dipahami napa? Saged nggih. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Oke. Jelas semua kan?
atau tidak jelas semua nih? Ini donga saja. Saya kayak gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghaffar ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb, fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.